Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terus melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam. Alhamdulillah, semoga teteh-teteh semua dimanapun berada diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin, sehat jasmani dan sehat rohani. Amin ya rabbal alamin. Baik teteh-teteh semuanya, apa kabar? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar untuk mendengarkan sedikit apa yang akan saya sampaikan mengenai kita akan belajar dari kisah ibunda Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana perjuangan seorang ibu untuk ikhlas melaksanakan perintah Allah. Tapi sebelumnya saya ada ilustrasi terlebih dahulu. Jika saya memberikan sebuah kado, yang satu diberikan kertas kado, bungkus kertas kado yang bagus gitu ya. Yang satu lagi dibungkus dengan kertas koran. Manakah yang akan teteh-teteh semua pilih? Ya, pasti teteh-teteh semua akan memilih yang kado yang berbungkus kertas kado. Ya, tentu saja ya, karena berwarna, karena indah. Pasti yang pertama kali dipilih adalah kado yang dibungkus oleh kertas kado. Kenapa? Ya, karena lebih indah. Karena kita pasti pertama kali itu melihat dari luarnya dulu ya. Nah, kita tidak tahu isinya apa. Bisa jadi kan isinya lebih bagus yang pakai kertas koran. Tapi memang secara manusia, sifat manusia, pasti kita akan memilih yang terlihat indah di depan mata. Nah, ilustrasi tersebut menandakan bahwasanya kita itu manusia selalu melihat apa yang tampak dari luar. Ya, kita selalu melihat apa yang tampak dari luar. Jadi kalau ternyata apa yang indah menurut kita, pasti itu adalah sesuatu hal yang baik. Sedangkan di luarnya itu adalah sesuatu hal yang tidak sesuai apa yang kita inginkan, maka itu pasti buruk buat kita. Padahal tidak seperti itu. Itu kita ibaratkan dan kita masuk ke dalam sebuah takdir Allah. Nah, kita manusia selalu merasa bahwa jika kita diberikan kenikmatan, diberikan suatu keindahan, pasti menyangka bahwa Allah itu sedang menyayangi kita. Ya. Kemudian jika Allah memberikan kesengsaraan, kesedihan, pasti dia ataupun kita merasa bahwa Allah itu sedang menghinakan kita gitu ya. Nah, itulah sifat manusia. Terdapat dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16 ya. Nah, di sana dijelaskan bahwasanya manusia itu selalu merasa disayangi oleh Allah apabila mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan. Tetapi jika ternyata tidak sesuai dengan keinginan, maka kita pasti akan kecewa dengan keputusan Allah. Padahal belum tentu apa yang nampak itu buruk, belum tentu itu buruk juga buat kita. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 216, yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya,
diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, di sana dijelaskan bahwasanya memang betul ya, kita sesuai dengan ilustrasi tadi bahwasanya kita manusia selalu menganggap bahwa sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan menandakan bahwa Allah itu sayang, padahal belum tentu ya. Nah, mari kita belajar kepada kisah ibunda Nabi Musa alaihi salam. Kita tahu bahwasanya Nabi Musa itu hidup pada zaman Raja Fir'aun, di mana Raja Fir'aun itu tidak suka ada bayi laki-laki yang lahir. Nah, dari mulai ibunda Nabi Musa mengandung, nah tidak terlihat bahwa beliau sedang mengandung. Makanya selamat dari dari mata-mata para pekerja dari kerajaan ya, bahwa siapa yang hamil maka ditanya apakah jika laki-laki maka harus dibunuh bayinya, tapi jika perempuan maka tidak apa-apa gitu ya. Nah, ibunda Nabi Musa itu saat mengandung tidak terlihat bahwa beliau sedang mengandung, makanya selamat dari selamat dari pasukan para kerajaan itu. Nah, tibalah saat melahirkan. Tentu ibunda Nabi Musa bingung ya, ternyata yang dilahirkan itu adalah laki-laki. Tentu saja kalau bayi laki-laki maka konsekuensinya adalah akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Nah, Allah mengilhamkan ibunda Nabi Musa untuk menghanyutkan bayi Musa itu ke sungai. Nah, ke atas ilham dari Allah, maka dengan berat hati ibunda Nabi Musa akhirnya menghanyutkan bayi Musa ke sungai. Tapi yang terjadi apa? Skenario Allah itu Masya Allah ya, luar biasa. Bayi Nabi Musa ditemukan oleh para dayang-dayang kerajaan Fir'aun. Dibawalah bayi tersebut kemudian diserahkan kepada istrinya Fir'aun, yaitu Siti Asyah. Nah, ternyata singkat cerita bahwa Siti Asyah mau merawat bayi itu dan diizinkan oleh Fir'aun. Tentu yang namanya bayi itu kan perlu menyusui ya, karena masih ASI gitu ya. Akhirnya Raja Fir'aun mencarikan ibu susuan untuk bayi tersebut. Ternyata keajaiban Allah datang dan ibunda Nabi Musa lah yang menyusui Nabi Musa saat bayi. Masya Allah ya. Dan pada akhirnya ibunda Nabi Musa bisa bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa dibesarkan dalam pendidikan yang bagus ya, di bawah keluarga kerajaan gitu ya, pendidikan yang bagus, kemudian kehidupan yang layak, dan ternyata di akhirnya Allah takdirkan mereka untuk kembali bertemu kembali. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, belajar dari kisah ibunda Nabi Musa itu bahwasanya dari awal beliau merasa berat gitu ya untuk menjalankan perintah Allah, tapi ternyata di akhir Allah punya skenario yang luar biasa. Nah, itulah teman-teman semuanya, bahwasanya kita sebagai manusia hendaklah selalu berhusnudon kepada Allah. Memang secara manusiawi kita boleh bersedih, kita boleh tidak kecewa, boleh ya, tetapi jangan sampai kita merasa putus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi kepada teman-teman semua yang pada saat ini mungkin harapannya belum sesuai dengan kenyataannya, maka bersabarlah, karena Allah maha tahu apa yang terbaik buat kita sendiri. Nah, itulah teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.